Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari pembelajaran pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semua yang saya cintai, pada pagi hari ini Bapak berkesempatan untuk masuk ke kelas 8G. Ya, benar. Kelas 8G, saya harapkan anak-anak dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan semangat, berada di rumah. Jangan biarkan tubuh ini bermalas-malasan, disiplin mengerjakan tugas. Awali kegiatan pagi Anda dengan kegiatan yang positif. Contoh dengan kegiatan kecil membantu orang tua di rumah, sambil menyapu, mencuci piring, membersihkan halaman. Itu penting buat adik-adik semua, agar adik-adik tetap semangat. Jangan terlalu lama main game, jangan terlalu lama bermain dengan kawan-kawan. Punya prioritas waktu. Ketika Anda bisa memprioritaskan waktu Anda bisa membagi waktu bermain, Anda bisa membagi waktu belajar, dan Anda bisa membagi waktu-waktu yang lain, maka hidup Anda akan tenang. Jadilah anak-anak yang disiplin. Ya, Pak Guru. Baik, sedikit Bapak ajak untuk mereview materi minggu kemarin tentang makanan dalil, makanan halal dan makanan haram. Ada di surat berapa, adik-adik ingat? Ya, surat Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitata wadama walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kalian semua bangkai, darah, daging babi, dan semua jenis hewan yang dibunuh dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengharamkan hewan-hewan. Dalam hadis diterangkan kemarin tentang buas, binatang yang menjijikan, binatang yang makan kotoran, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Contohnya adalah semut, lebah, tidak boleh. Terus juga hewan yang dianjurkan untuk dibunuh seperti ular, kalajengking, dan hewan-hewan yang berbahaya. Juga kemarin kita juga membahas tentang hewan yang memiliki kuku tajam untuk mencengkeram, untuk membunuh mangsanya. Itu semua kita ambil dari intisari hadis bahwasanya hewan tersebut itu haram untuk dimakan. Mengenai makanan halal, ingat dalil kemarin, uhillat lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Semua binatang yang ada di laut itu hukumnya halal untuk dimakan. Dan sebagian binatang-binatang yang lezat bagimu yang berada di laut maka halal untuk kalian. Semua jenis binatang laut itu halal. Juga ada 2 bangkai yang boleh dimakan. Bangkai apa kemarin? Bangkai belalang dan bangkai ikan. 2 bangkai ini halal untuk dimakan. Selain itu bangkai semuanya hukumnya haram untuk dimakan. Baik kau adik-adik semua, pada pagi hari ini Bapak mencoba mengajak adik-adik semua untuk mengklasifikasikan mana hewan halal dan mana hewan haram. Dari contoh, dari ciri-ciri hewan halal dan haram yang kemarin Bapak bahas. Bapak sediakan sebuah tabel samping ini. Nanti Bapak akan memberikan contoh hewan. Nanti adik-adik yang memutuskan hewan ini halal atau haram dari ciri-ciri yang pernah disebutkan kemarin. Siap? Baik, anakku semua, silakan sekarang adik-adik semua buka aplikasi Kahoot. Itu sudah Bapak siapkan. Silakan adik-adik pilih hewan yang Bapak ajukan melalui pertanyaan. Ini hewan halal atau hewan haram. Waktunya hanya 5 detik adik-adik ya. Waktunya hanya 5 detik. Silakan nanti pilih halal atau haram. Siap? Nah, hewan yang pertama adalah ayam. Ayam halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita masukkan ke dalam tabel klasifikasi. Apakah ayam termasuk binatang buas, binatang yang berbahaya, atau binatang yang berbisa? Kita masuk ke dalam kolom tabel A. Tidak ya? Coret. Lalu kita masuk ke dalam kolom B.
Apakah ayam termasuk binatang ternak atau binatang budidaya? Ya, termasuk. Termasuk burung atau unggas? Ya. Termasuk hewan liar? Bisa iya, bisa tidak. Ada ayam hutan, ada ayam yang dipelihara. Lalu kita masuk ke dalam tabel kolom C. Apakah ayam termasuk hidup di dua alam? Tidak. Larangan untuk membunuh? Tidak. Disuruh untuk membunuh? Juga tidak. Jadi C kita coret. Lalu kita masuk ke dalam kolom D ya. Kita masuk ke dalam kolom D. Apakah ayam binatang laut? Tidak. Binatang darat? Ya. B dan D termasuk ciri halal, maka ayam disebut binatang halal. Kedua, apakah ular termasuk binatang halal atau binatang haram? Silahkan jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita masukkan ke dalam tabel klasifikasi. Apakah ular ini termasuk binatang berbahaya? Termasuk binatang yang berbisa? Ya. Dua-duanya masuk. Berkuku tajam? Tidak. Hewan yang buas? Ya. Nah, maka dari 3 ciri ini sudah cukup klasifikasi A untuk mengklasifikasikan hewan haram. Yuk coba kita masukkan ke dalam kolom B. Binatang budidaya, binatang ternak, binatang unggas, tidak. Binatang liar, bisa iya. Kita masuk ke dalam kolom C. Hidup di dua alam? Tidak. Larangan untuk membunuh? Nah, ini juga tidak, tapi disuruh untuk membunuh karena ini hewan yang berbahaya. Dari 3 ciri ini sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya ular adalah binatang haram. Pertanyaan yang ketiga, Bapak punya ikan mati. Ikan mati ini udah hampir 1 hari mati di kolam. Apakah ikan yang Bapak punya ini halal atau haram untuk dimakan? Silahkan jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Yuk, sekarang kita masukkan ke dalam tabel klasifikasi. Ikan mati kita masukkan ke dalam klasifikasi A. Apakah ikan mati termasuk hewan yang berbahaya? Hewan yang berbisa? Tidak. Hewan yang memiliki kuku apalagi? Tidak. Hewan yang termasuk binatang buas? Tidak. Binatang yang termasuk bangkai? Iya. Binatang bangkai karena sudah mati ya. Lalu kita masuk ke dalam kolom B. Apakah ikan termasuk binatang budidaya? Ya. Apakah termasuk binatang unggas? Tidak. Hewan liar? Tidak. Kita masuk ke dalam kolom C. Hidup di dua alam? Tidak. Hanya di satu alam, yaitu di air. Lalu larangan untuk membunuh? Tidak. Larangan disuruh untuk membunuh? Juga tidak. Berarti sudah mengantongi satu ciri halal dan 1 ciri haram. Tadi termasuk bangkai. Kita masuk ke dalam kolom D. Termasuk binatang air atau binatang laut? Ya. Binatang yang dalam hadis kemarin ada 2 bangkai yang halal. Masuk tidak ikan yang mati? Masuk ya. Berarti ikan ini termasuk binatang. Ikan yang mati termasuk binatang halal untuk dimakan. Masuk pertanyaan yang nomor 4. Apakah tikus termasuk binatang halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Ya, mari kita masukkan ke dalam tabel klasifikasi. Apakah tikus termasuk binatang yang berbahaya? Bisa jadi. Apabila tikus dimakan ini banyak bakterinya sehingga bahaya bagi tubuh kita. Apakah termasuk binatang yang berbisa? Tidak. Binatang yang berkuku tajam untuk menyergap? Tidak. Binatang buas? Tidak juga. Binatang yang menjijikan? Ya, tikus termasuk binatang yang menjijikan. Semuanya bisa dimakan, hidupnya di mana saja, di tempat-tempat yang kotor. Kita masukkan ke dalam kolom B. Apakah tikus termasuk binatang ternak? Binatang yang dibudidaya? Tidak. Termasuk binatang burung atau unggas? Tidak juga. Termasuk binatang liar? Hewan liar? Ya, liar. Nah, kita masukkan ke dalam kolom C. Apakah tikus hidup di dua alam? Tidak. Larangan untuk membunuh? Tidak. Disuruh untuk membunuh? Ya. Tikus disuruh Kanjeng Nabi untuk ada anjuran dari Kanjeng Nabi untuk membunuh. Lalu kita masukkan ke dalam kolom D. Apakah tikus termasuk binatang laut?
binatang yang hidup di darat, ya, lalu termasuk 2 bangkai yang dihalalkan tidak. Nah, tikus sudah mengantongi 2 klasifikasi haram, sehingga kita putuskan bahwasanya tikus binatang haram. Pertanyaan terakhir buat adik-adik semua, apakah kerbau termasuk binatang halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5, stop. Mari kita masukkan ke dalam tabel klasifikasi. Klasifikasi A, apakah kerbau termasuk hewan yang berbahaya, hewan yang buas, berkuku tajam, hewan yang berbisa? Tidak. Bangkai tidak masuk, atau binatang yang menjijikan? Tidak. Kita masukkan ke dalam kolom B, kolom halal, apakah kerbau termasuk binatang budidaya, binatang ternak? Ya, bisa dibudidaya, diperbanyak bisa. Lalu apakah termasuk burung atau unggas? Tidak. Termasuk hewan liar? Juga tidak. Bisa jadi hewan liar atau binatang peliharaan. Lalu kita masukkan ke dalam kolom C, termasuk binatang yang hidup di 2 alam? Tidak. Termasuk binatang yang disuruh untuk membunuh atau larangan untuk membunuh? Tidak. Kita masukkan ke dalam kolom D, binatang laut, binatang yang hidup di darat, ya. Lalu 2 bangkai yang dihalalkan? Tidak. Nah, sudah mengantongi 2 kolom halal, maka kita putuskan bahwasanya kerbau binatang halal untuk dimakan. Bahkan dibuat sate atau dibuat soto kerbau, itu biasanya dari Kudus, ya, adik-adik semua, halal untuk dimakan. Baik anak-anakku semua, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Hikmah yang bisa diambil dari Anda mengetahui klasifikasi mana hewan halal atau hewan haram untuk dimakan. Yang jelas hewan haram ini ketika dikonsumsi oleh kita, itu akan berakibat bagi tubuh kita. Yang pertama, berdampak pada kesehatan. Hewan haram yang diharamkan oleh agama ini, oleh agama Islam, itu pasti akan membahayakan tubuh kita semua. Karena termasuk hewan berbisa, hewan berbahaya, nanti akan berpengaruh pada kesehatan kita. Yang kedua, binatang haram ini kalau dimakan itu akan berpengaruh pada hati kita. Hati selalu ingin berbuat maksiat, pikirannya kotor. Nah, ini berbahaya sekali kalau kita makan. Maka dari itu, jauhi binatang haram, dan Anda boleh makan sebanyak-banyaknya binatang yang telah dihalalkan tadi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.